Bu, ketinggalan mau buatin deh. Ini terlalu mini ya. Kayaknya kok jual cengkek men nggih. Men kadang mawon sing penting suaranya terdengar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Sari, Bapak Zainul Rofiki ST, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Darmani MA, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Jinangan Timur beserta jajarannya, dan yang kami banggakan seluruh anggota Aisyah secabang Jinangan Timur yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah kembali dalam acara pengajian rutin Sabtu Pon Aisyah cabang Jinangan Timur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami ucapkan selamat datang di Ranting Aisyah Ranting Tanjung Sari. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah, suri tauladan terbaik di dunia ini. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Berbicara tentang ahlikum. Ahlikum di sini berarti keluarga. Di sini siapa yang masih single belum punya keluarga? Masih ada, mohon dicarikan jodohnya nih. Baik, di sini rata-rata kita sudah berkeluarga ya, Bu Ibu. Tugas kita besar banget, misi kita. Nih, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita disuruh memelihara, melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mendidik anak-anak kita. Ahlikum di sini artinya adalah keluarga, termasuk di dalamnya adalah anak-anak kita. Bu, anak itu adalah amanah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, itu anak itu bentuk karunia dari Allah sekaligus ujian. Anak itu bisa jadi karunia dan sekaligus ujian untuk kita. PR kita adalah apa? Mendidik anak-anak kita. Bagaimana mendidik anak kita di zaman sekarang ini? Tantangan dan juga solusinya. Tantangannya, Bu, yang pertama adalah anak-anak kita ini sekarang hidup di era digital. Di sini ada yang tidak membawa HP. Mau saya kasih hadiah loh yang nggak bawa HP. Oh, bisa ngomong aku.
dari sini yang dilihat HP. Makasih ya. Nanti pas mau tidur dulu dhisik TikTok. Sebelum tidur TikTok lagi. Subhanallah ya. Apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita ini hidup di era yang penuh dengan digital, ya Bu Ibu. Anak-anak kita ini penuh dengan gadget, HP wes gak iso lepas pokoknya. Yang kedua, medsos, media sosial, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook Pro, mana suaranya? Sudah cair belum dari Meta? Tolong dikabarkan jika sudah cair ya. Ini biasanya ibu-ibu muda ya yang mencari rezeki ya, mencari cuan dari Facebook Pro ini ya. Kemudian informasi tanpa batas. Sekarang ini informasi itu sudah sangat secepat kilat ya, bisa sampai ke kita. Kalau zaman dulu misalnya ada geger di Palestina itu kita nunggu dari koran, dari TV begitu. Kalau sekarang bahkan bisa live kita ya, bisa menyaksikan secara live. Kejadian di detik ini pun kita bisa mengaksesnya di detik ini juga. Begitu sangat canggihnya perkembangan teknologi saat ini. Kemudian tantangannya ada juga krisis akhlak dan juga krisis panutan. Ini PR besar kita untuk anak-anak kita. Saat ini dah anak tuh belum bisa membedakan piye carane bermuasyarah dengan orang yang sebaya dengan orang yang lebih tua. 30 waduh kabeh. Kurang enek anggah ungguh sopan santune. Itu PR kita nggih. Nah, berikut ini ada juga yang ini ya. Zaman sekarang ini ada AI. Sudah pernah mendengar AI nggih? AI itu bahasa Inggrisnya. Kita AI gitu. Ada GPT, ada Gemini dan lain sebagainya. Ini Bu, Masya Allah, sekarang tuh saya udah nyoba Bu. Saya ketik di GPT ya. GPT itu semacam aplikasi juga di Google, itu bisa kita mengaksesnya. Kita curhat tuh mereka jawab loh Bu. Nah, misalnya izin curhat sampai koncone, curhat neng HP juga bisa. Misalnya nih, ya Allah aku pengen tuku motor, pengen ngutang BRI saya apa nabung dhisik. Tulis, itu mereka menjawab, memberi solusi. Sekarang itu luar biasa teknologi itu ya, sekarang perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, jika tidak dibimbing anak kita ini nanti, maka mereka akan tumbuh jauh dari agama. Oke? Nah, solusinya apa? Yang pertama, ada 4 ini nanti ya. Oh, nanti waktu ketika habis diingatkan ya. Ya, 7 menit, ini sudah 6 menit, kurang 1 menit lagi. Yang pertama, didik dengan teladan. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ibu-ibu sekalian, anak itu meniru bukan dari ucapan kita, tapi juga dari perbuatan kita. Mari kita berikan uswah hasanah terbaik. Mari kita tanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Contohnya, rek ngongkon anak yang ngaji, bapak ibu juga harus ngaji. Rek ngongkon anak sholat, bapak ibu juga harus sholat. Jadi ojo mek ndang rek kamu sekolah, TPA ngaji, ndang rek bar maghrib ngaji, terus bapak ibunya tuwik tokan. Benar apa benar itu? Jadi mari kita budayakan ya, setelah jamaah sholat maghrib sebisa mungkin kita ajak berjamaah. Kita kasih tahu anak-anak kita bahwa manfaat dari sholat jamaah itu apa. Banyak sekali, selain pahalanya 27 daripada sholat sendiri, sholat munfaridan, itu juga mempererat tali antara orang tua dan juga anak. Kita budayakan habis maghrib kita tilawah bersama. Syukur-syukur iso menghafal, syukur-syukur iso mengkaji maknanya. Bayangkan Bu, habis maghrib semua berkumpul di ruang tamu, di ruang keluarga, ngaji bersama anak-anaknya. Masya Allah ya. Ini luar biasa juga kita terapkan. Kemudian kita ajarkan adab ya. Di sini ada yang masih minum sambil berdiri? Ada ya, lupa begitu ya. Kadang anak-anak kita yang kita sekolahkan ini, di sekolah mereka diajari
Ya, jadi kita harus memberikan teladan, contoh kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah kita harus membatasi dan membimbing penggunaan teknologi. Iya, oke. Bapak PDN bersama Nerawang, oke. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Darmani MA, pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo. Selamat datang di pengajian rutin Sabtu Pon, pimpinan dan anggota Aisyah Cinangan Timur. Terima kasih. Ya, saya lanjutin ya, tinggal sedikit lagi. Baik Bu, sekarang ini di HP, jadi gini, anak kita jangan dilarang HP, anak kita jangan dilarang gadget, boleh Bu, boleh asalkan diberi waktu, kita atur waktunya, kita manajemen. Karena apa? Anak kita ini tidak boleh gagap teknologi. Karena apa? 5-10 tahun lagi yang akan menjadi pemimpin negara kita siapa? Anak-anak kita nanti. Sedangkan negara sudah berkembang pesat teknologinya. Jangan sampai orang-orang muslim itu gaptek. Nanti kalau gaptek yang akan menguasai negeri ini adalah orang-orang nonis, orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Jangan sampai di akhir zaman nanti yang akan memegang kepemimpinan dunia ini adalah orang-orang kafir. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah kalau sudah diberi teladan, sudah diberi batasan-batasan, jangan lupa libatkan anak kita dalam setiap doa kita. Bagaimana doanya? Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang solih solihah. Karena jika anak itu sering didoakan, maka hatinya akan lembut, akan lebih mudah dibimbing oleh kita. Dan Bu Ibu sekalian, mendidik anak itu pada akhirnya bukan hanya untuk masa depan dunia saja, tapi juga untuk akhirat. Okay? Hadis Nabi, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Apa aja? Shadaqatin jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bih, kemudian waladun shalih yad'u lahu. Ini loh Bu, akhirnya itu apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah 3 amalannya kecuali Yang pertama amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Maka dari itu kita berdoa bersama supaya anak kita dijadikan, dibimbing oleh Allah menjadi anak-anak yang cerdas, generasi yang solih solihah, generasi yang cinta Al-Quran, generasi yang jujur dan berbakti kepada kita. Semoga anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan dari fitnah dunia dan juga lingkungan yang buruk. Semoga anak-anak kita dijadikan cahaya mata kita, dijadikan qurrata a'yun dan penyelamat kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah semakin siang dan masih banyak sekali rangkaian acara pada hari ini, saya cukupkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal kecil ini bisa menjadi pengingat kita semua, khususnya para orang tua, dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang soleh dan solehah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.